Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang perilaku. Nah, perilaku ini kalau orang melihat itu ada perilaku yang bahasanya kita itu menyimpang dan ada perilaku itu yang dikatakan tidak menyimpang. Atau biasanya di istilah kita sering kita menengarai dengan perilaku yang konformitas dan perilaku yang unkonformitas, atau perilaku yang menyimpang tadi itu perilaku yang unkonformitas. Nah, kemudian perilaku yang tidak menyimpang itu disebut dengan perilaku yang konformitas. Nah, ketika kita membicarakan tentang sebuah perilaku manusia ini, itu ketika orang itu dikatakan berperilaku menyimpang, maka itu ada patokan, ada titik di mana orang itu dikatakan menyimpang dan orang itu dikatakan tidak menyimpang. Untuk mempermudah, sebagai patokan perilaku yang dikatakan menyimpang tadi itu adalah norma atau aturan yang berlaku pada masyarakat tempat atau pada masyarakat di situ. Nah, ini yang sangat berpengaruh dalam perbuatan yang dikatakan perilaku tadi itu. Perilaku tadi dikatakan menyimpang tadi ketika itu keluar dari relnya, dari garis yang sejajar dengan nilai dan norma sosial. Nah, itu ya. Jadi ketika menyimpang dari nilai dan norma sosial, maka itu dikatakan perilaku yang menyimpang. Nah, kemudian dalam perilaku yang menyimpang ini kita melihat ada menyimpang itu yang dikatakan menyimpang positif dan ada yang dikatakan menyimpang negatif. Tapi di masyarakat kita jarang membincang perilaku menyimpang yang positif, itu jarang. Yang selalu dilihat oleh masyarakat kita yaitu perilaku menyimpang yang negatif. Saya contohkan perilaku menyimpang yang positif dulu. Perilaku menyimpang yang positif itu tengarannya adalah ketika di situ tidak ada pihak-pihak atau orang atau lembaga atau instansi atau golongan yang dirugikan. Maka perilaku yang seperti itu disebut dengan perilaku menyimpang yang positif. Artinya nggak lumrah gitu, nggak lumrah. Saya contohkan begini, misalnya saya ambilkan contoh ketika ada seorang perempuan masih muda, cantik, kemudian dia ditinggal oleh suaminya, meninggal misalnya. Nah, maka sang perempuan ini menjadi janda. Nah, ketika dia menjadi seorang janda ini, tentunya dia dihadapkan pada dilema dalam kehidupan. Ya, tahu sendirilah stigma di masa kita ini tentang stigma pada seorang janda. Itu tadi, ketika janda tadi itu mengambil contoh perilaku, nah dia bisa menjadi perilakunya menyimpang dan positif. Misal, kalau di penilaian kita, di norma kita, orang yang bekerja perempuan ini jadi kernet misalnya, orang kerjanya perempuan jadi kernet, kemudian kernetnya kernet angkot yang di daerah kita ini sering orang menyebutkan sebagai bison gitu ya. Jadi kernetnya bison gitu. Nah, ketika orang perempuan menjadi kernet ini kan nggak lumrah, nggak umum. Maka karena tidak umum tadi ini dikategorikan berperilaku menyimpang. Nah, ketika tidak ada pihak yang dirugikan dengan perilakunya si janda tadi itu, maka itu dikatakan perilaku menyimpang yang positif. Kenapa positifnya? Karena di situ dia punya keturunan, punya anak yang harus dicukupi kehidupannya.
yang dikatakan perilaku menyimpang dan positif. Kemudian ada perilaku menyimpang yang negatif. Ini yang sangat sering terjadi di masyarakat kita. Menyimpang dan negatif ini banyak banget gitu ya. Nah, dicontohkan begini, orang berperilaku menyimpang tadi negatif. Saya contohkan tadi, masih tetap seorang janda tadi kan juga saya contohkan yang positif. Nah, sekarang saya contohkan yang negatif. Nah, ketika si perempuan tadi itu ambillah untuk mencari nafkahnya itu, dia menjual diri sebagai pekerja seks komersial, maka dia itu berperilaku menyimpang menurut masyarakat karena nggak lumrah dan negatif. Kenapa? Ada orang yang dirugikan. Siapa yang dirugikan? Misalnya anaknya tadi. Anaknya di sekolah diledek. Itu loh yo, anaknya Mbok Rondo. Nah, kerjanya apa? Ketika ditanya pekerjaannya itu, anaknya jadi malu. Itu yang dikatakan berperilaku menyimpang dan kemudian masih di perilaku menyimpang ini, itu biasanya kita mendikotomikan lagi, membedakan lagi menjadi perilaku menyimpang yang primer dan perilaku menyimpang yang sekunder. Biasanya begitu. Saya mengambilkan contoh perilaku menyimpang yang primer. Itu adalah perilaku menyimpang yang sangat parah. Misal, orang berperilaku menyimpang karena kesalahannya membunuh orang misalnya. Itu bisa dikategorikan perilaku menyimpang yang primer. Sekali padahal ya, dia membunuh. Nah, kemudian dia berperilaku menyimpang yang sekunder, itu perilaku menyimpang yang ringan dan itu dilakukan berkali-kali, sering. Itu menjadi perilaku yang menyimpang primer ketika dilakukan sekali. Dikatakan sekunder itu ketika sudah apa ya, dia melakukannya itu menjadi sering kali. Nah, itu contoh perilaku menyimpang dengan dikotominya yang seperti itu. Oke. Dari pembahasan tentang perilaku menyimpang tadi ini, yang saya sangat menegaskan ada perilaku menyimpang itu yang positif dan ada perilaku menyimpang yang negatif. Jadi ya, yang sudah saya sedikit uraikan tentang perilaku menyimpang yang ada di masyarakat kita, yang nantinya kalau kita membahas tentang bagaimana sebuah tata perilaku orang itu yang nanti dihubungkan dengan tertib order, dengan sebuah peran sosial, dengan sebuah institusial, dengan penegakan ketertiban di sebuah masyarakat, itu nanti tentunya akan saling mengisi. Saya kira itu di penjelasan saya kali ini tentang perilaku menyimpang. Oke, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.